pertama yang harus dibuat untuk meminta informasi rekening koran dari bank, ya. Nah, permintaan keterangan dengan wawancara itu beda ya. Yang lebih formal itu permintaan keterangan, ya kan, yang didokumentasikan, ya. Nah, kalau wawancara ini ya cenderung lebih informal, ya. Mungkin coba tanya jawab biasa gitu kan. Nah, mungkin yang mencatat cuma kita saja, cuma dicatat, ya. Tapi kita tidak akan meminta ditandatangani dan seterusnya, ya. Beda dengan kalau kita namanya BAPK. Tapi kalau di pemeriksaan, ya, nah ini ya harus kalian bedakan, ada BAPK di level pemeriksaan, ada BAPK di level pemeriksaan bukti permulaan, ya. Nah, kalau namanya sama-sama BAPK, tapi singkatan P-nya itu beda, ya. Kalau di pemeriksaan P-nya itu pemberian keterangan, ya. Nah, di sini kan ngomongnya permintaan ini. Kalau permintaan keterangan itu di level bukti permulaan. Nah, ya. Nah, biasa untuk bukti permulaan, ya, itu dia lebih saklek lagi, ya, lebih sangat concern, ya, terkait dengan prosedur BAPK ini, ya, dibandingkan dengan pemeriksaan, karena sudah kalau bukti permulaan kan sudah mengarah ke untuk mencari bukti pidana. Nah, aspek materialitas di situ lebih diutamakan, ya. Nah, sampling kita ya pasti akan sampling, ya, tapi tidak pakai metode-metode yang kalian pelajari, ya, pada waktu kalian belajar audit, pakai rumus-rumus tertentu, menghitung jumlah sampling yang wajar berapa, ya, nggak akan seperti itu, ya. Kita ya seininya saja, ya, sesuai dengan judgement kita saja, gitu kan. Ya, nah ini jadi semua teknik ini, ya, harus kita bunyikan nanti di KKP kita. Kita pilih teknik apa, ya kan? Nah, itu minimal ada redaksinya lah, ya kan, supaya nanti kita bisa men-tracing, ya, kalau teknik ini prosedurnya seperti apa. Nah, ada teknik-teknik lainnya, ya, misalnya mungkin yang agak advance itu menggunakan tenaga forensik, ya, forensor, ya, untuk mengambil data langsung dari komputer wajib pajak. Nah, ini di sini belum ada, kan. Nah, perlu saya beritahukan, ya, bahwa semua teknik pemeriksaan ini, ya, intinya itu hanya menguji kebenaran, ya, menguji eksistensi kebenaran, ya, belum menguji kewajaran. Nah, kalau kewajaran itu, ya, yang biasa dikenal untuk pemeriksaan transfer pricing, itu beda lagi tekniknya. Tapi seperti itu tidak akan dibahas di sini, ya. Jadi, nah ini tadi sudah dipraktekkan, ya. Tadi ada teman kalian yang menjawab mengenai fokus ke si Atik tadi, ya, fokus kepada pengujian kebenaran. Nah, seperti itu. Jadi, teknik pemeriksaan yang di SC65 ini hanya fokus ke pengujian eksistensi atau kebenarannya, atau asersi kebenarannya, belum menguji ke kewajaran. Nah, ini detailnya untuk masing-masing teknik, ya. Prosedurnya seperti ini, ya. Kita memanfaatkan data internal atau eksternal, ya. Nah, biasa kalau internalnya yang fokusnya kita ke sistem informasi kita, ya. Nah, mungkin kalian sudah mengidentifikasi belum tuh, ya. Kita sudah banyak sistem, ya. Memang belum terintegrasi, ya. Namanya macam-macam nih, ya. Ada sistem informasi SIDJP, ya, sistem informasi Dirjen Pajak. Ada APROWEB, nah itu, ya. Ada APORTAL, nah itu macam-macam namanya nih, ya. Ada apa lagi tuh? Ada DMS, ya. Nah, itu biasa yang menyimpan laporan keuangan wajib pajak, ya, DMS. Nah, kita juga ada sistem yang bisa mengakses data impor ekspor, ya kan, data dari Bea Cukai sangat banyak. Nah, itu semua masuk ke data internal. Nah, kalau data eksternal, ya, ini ternyata di sini bisa kita menggunakan internet, ya, atau informasi dari media massa, gitu kan, atau kalau yang lebih canggih lagi kita bisa IOI, ya. Ini kalau terkait dengan ada transaksi luar negeri, ya, yang mengarah ke
biasa IOA ini juga fokusnya ke eksistensi ya, ke kebenaran ya. Nah, ini biasa mungkin kalian sudah mendapat ya pada waktu kalian belajar pajak internasional ya. Nah, ini pengujian keabsahannya, masalah validitas dokumen wajib pajak ya. Ini biasa ya tidak terlalu fokus juga sih kita ya, karena kita kecuali kalau hal-hal tertentu ya kita curiga ini mungkin dipalsukan atau ini ada formulir dokumen sumber yang baru dibuat gitu kan, pas penulisan baru dibuat gitu kan, pada waktu transaksi tidak ada. Nah, karena lagi diperiksa baru dibuat, baru muncul dokumennya. Nah, biasa seperti itu yang kita akan antisipasi ya. Nah, bagus juga untuk meminta surat pernyataan ya, surat pernyataan wajib pajak ya. Misalnya dia mengatakan tidak punya dokumen ini, oke, bikin pernyataan. Dia tidak diaudit, silakan bikin pernyataan. Nah, itu juga memang ada di prosedur yang di dalam aturan kita ya. Ya, evaluasi ya silakan, ini juga ya kita melakukan evaluasi ya. Nah, sebenarnya kita jarang ya melakukan meredaksikan evaluasi sistem internal ya. Itu biasa kan memang dikenal di jadi apa, di audit laporan apa, financial audit ya. Kita mulai dengan analisa internal kontrolnya ya. Nah, ini kita tidak. Tapi kalau bea cukai dia mulai dari situ. Nah, ini kita agak berbeda ya, karena kita tidak peduli entah dia bagus atau tidak, yang penting kita fokusnya ke bagus pun tetap ada tidak comply juga dengan ketentuan perpajakan. Nah, apalagi tidak ini, apalagi yang tidak bagus internal kontrolnya gitu kan. Ya, ini analisa angka-angka ya. Biasa juga menggunakan analisis rasio, fundamental ya, vertikal ya. Biasa ini juga bisa dijadikan sebagai trigger ya, untuk apa, bisa kita gunakan ya. Nah, ini atau penelusuran angka ya, ini biasa kita sebutkan saja ya. Ini sebenarnya penilaian secara mundur, bukan tracing ya. Ya, ini ngomongnya seperti itu ya. Sebenarnya kalau tracing itu kita arahnya ke laporan keuangan ya. Kalau mundur itu kita arahnya ke vouching ya, ke dokumen sumber ya. Tapi nanti ada di teknik berikutnya nih. Nah, ini ya penelusuran. Nah, ini yang sangat substansi ya. Kita melakukan vouching atau tracing. Nah, hanya biasa orang ini ngomongnya ini kalau kita vouching berarti kita cari kutu, ya kan? Karena kita harus mengidentifikasi per transaksi. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan kecil ya, seperti kalau misalnya di luar Jakarta ini masih inilah ya, masih appropriate ya, masih inilah layak untuk dilakukan ya. Cek satu persatu bukti transaksi. Tapi kalau sudah di wajib pajak di Jakarta, di kantor pusat, nah ini kita harus hitung-hitungan dengan durasi pemeriksaan yang tersedia ya. Ya, tracing, vouching ya, harus tahu bedanya ya. Nah, ini yang paling sering ya kita lakukan ya. Ini harus kita bedakan ya, pengujian keterkaitan dengan ekualisasi, itu beda ya. Nah, kalau ekualisasi kita hanya misalnya menghubungkan antara peredaran bruto PPN dengan penghasilan bruto PPh badan. Nah, itu selesai. Tapi kalau keterkaitan ini lebih lagi ya, lebih komprehensif dia. Jadi, nah misalnya kalau di sini kita ngomongin ya uji arus. Nah, uji arus uang ya, arus barang ya, uji. Nah, ini lebih komprehensif lah karena kita akan membandingkan dua dokumen yang berbeda sumber ya. Misalnya rekening koran bank ya, kita bandingkan dengan SPT PPh atau PPN. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan ada rumusnya ya. Tadi kalian juga sudah banyak membuat ini. Ya. Sudah ada hitung-hitungannya tadi. Nah, ini seperti ini ya. Arus bank, arus uang ya. Nah, ini juga hati-hati juga dengan rumus-rumus ini ya. Jangan sampai salah rumus nih kita kan. Ya kan?
Nah, hanya di sini sepertinya, nah ini misalnya, nah ini ya, pokoknya jangan sampai salah rumus ya, harusnya ditambah, nah dikurang, harusnya dikurang, ditambah. Biasa orang yang agak kurang ngeh ini pada waktu ngomongin piutang nih ya, piutang awal dengan piutang akhir nih, mana yang ditambah, mana yang dikurang, gitu kan, ya. Dan kalian juga harus ingat ya, piutang dengan utang ini kan eh, terkait dengan ada transaksi yang akrual, ya kan. Nah, bisa juga kita hanya fokus ke arus kasnya saja, ya. Nah, itu harus diperhitungkan gitu kan. Berarti kalau misalnya arus kas mungkin tidak semua kita mungkin misalnya pada waktu kita mau apa terkait dengan orang pribadi gitu kan. Nah, biasa kita kasusnya itu kalau di lapangan ya, ada uang masuk ke rekening orang pribadi ya yang berasal dari apa konsumen wajib pajak badannya ya. Jadi ada konsumen itu dia nggak masukkan apa tidak transfer uang ke rekening badan ya, tapi dia ke rekening orang pribadi. Nah, hal seperti itu yang harus kita ini ya kita waspadai gitu kan. Nah, masalahnya posisinya kan kita tidak periksa orang pribadi, kita periksa badan. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengakses rekening korannya orang orang pribadi? Nah, biasa ini ada kebijakannya kita memeriksa dua-duanya ya. Nah, tapi kalau tidak dua-duanya bagaimana? Nah, itu gimana pemeriksaannya ya supaya dia harus ini nggak bisa tidak kita harus dapatkan rekening koran orang pribadi ya. Kalau enggak akan tidak komprehensif analisa kita gitu ya. Nah, apapun hasil ujinya ini ya, entah harus piutang, harus uang, itu nanti akan dibandingkan dengan pendirian usaha atau pembelian. Dan ingat ya, ingat sekali bahwa unsur PPN harus diperhitungkan, ya, harus kita include, harus kita exclude-kan, gitu kan. Nah, karena kan secara akuntansi komersial, kita mencatat itu piutang itu adalah PPN plus penjualan, gitu kan. Nah, itu harus kita pada waktu kita ada uji harus piutang, ya, hasilnya itu harus. Nah, di sini tidak bunyi ini ya, belum mengeluarkan aspek PPN. Nah, itu harus dikeluarkan ya, karena uang yang masuk itu ya itu adalah dua-duanya ya. PPN yang kita pungut dengan harga jual kita. Nah, itu harus diperhitungkan. Ingat ya, ini nanti kemungkinan keluar nih mungkin ini di UTS ya. Jangan sampai salah rumus lah intinya ya. Nanti kita bicara lebih detail lah pada waktu di kertas kerja ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ekualisasi ya. Ini ya, membandingkan laporan-laporan pajaknya saja ya. Ini ingat ini hanya trigger saja dan aspek analisisnya sangat dominan di sini ya. Faktanya belum tentu ya. Jadi ini yang membuat ini menjadi lemah biasanya. Jadi kita biasa tidak cukup saja hanya ekualisasi, harus ada pengujian teknik lainnya. Ya, ini mungkin tadi sudah banyak kalian praktekkan ya. Yang saya bilang tadi ya, membandingkan objek PPh badan dengan PPN. Nah, di sini memang di sini sudah dikeluarkan nggak nih unsur PPN? Nah, masih belum dibunyikan juga nih ya. Jadi intinya memang harus dikeluarkan ya. Nah, ini yang tadi saya minta ya, ada permintaan, ada pemberian keterangan ya. Di pemeriksaan kita ngomongnya pemberian keterangan, sementara di bukper kita ngomongin permintaan, karena bukper dia akan harus mengirim surat dulu untuk meminta pihak yang diberi keterangan datang ya. Istilahnya para penyidik pajak akan melakukan BAPK ya, BAP ya, berita acara pemeriksaan ya, dan itu sangat merupakan metode yang sangat penting ya terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan ya, karena arahnya ke pidana. Nah, ini konfirmasi, ini wajib ya kita buat karena ini sangat kuat karena providernya dari pihak ketiga ya. Oke, di konfirmasi ada
istilah konfirmasi positif negatif ya. Oke, untuk variasi ini coba Seno, Pak. Seno, bisa kamu bedakan nggak konfirmasi positif negatif? Masih ingat nggak apa itu bedanya? Konfirmasi positif negatif. Iya. Positif gimana, negatif gimana? Oh, yang apa? Yang menyetujui sama apa ya? Yang denial apa ya itu namanya? Tidak setuju gitu, Pak. Ya, yang kalau positif gimana kok positif? Bahasanya gimana ya? Itu konfirmasi positif. Kalau negatif bagaimana? Ya, jadi kita, apa? Apa ya? Udah lupa. Oke, Tiga. jadi kebanyakan kita melakukan konfirmasi positif ya. Jadi sesuai tidak sesuai, wajib pajak harus balas. Pihak yang kita kirimin konfirmasi ya, lawan transaksi wajib pajak harus balas ya. Entah cocok atau tidak cocok. Nah, kalau negatif, kalau tidak cocok saja dia baru balas, ya kan? Nah, ini jadi kita kecenderungannya fokus kita adalah konfirmasi positif ya. Nah, juga inspeksi hanya memang kelemahannya inspeksi ini ya, kita melakukan peninjauan ya tidak sama dengan kondisi tahun pemeriksaan. Nah, jadi akan ada adjustment ya, misalnya kita ngecek persediaan. Nah, itu persediaannya kan harus kita tarik mundur tuh, ya kan? Harus kita hitung ulang pada waktu tahun pemeriksaan ya. Kecuali mungkin yang melakukan ini ya, kalau cuma beda 1 tahun ya, atau misalnya pemeriksaan LBPPN, mungkin masih bekasnya masih bisa inilah kita identifikasi gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sudah selisih 2 tahun, 3 tahun, nah ini repot ya. Oke, kita percepat saja. Nah, ini tadi sama juga ini ya. Bisa fokus ke persediaan aktiva tetap. Ingat ya, aktiva tetap ini undang-undang mengatakan dimiliki dan digunakan ya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, kita bisa koreksi depresiasinya ya. Nah, matematis jarang ya. Ini tadi wawancara. Uji petik juga, sampling-sampling seperti ini juga jarang ya. Kita kalau perlu kita sensus populasi ya kan, tidak sampling. Nah, TABK ya kebanyakan kita masih pakai Excel ya. Ya, jadi beda kita menggunakan fungsi-fungsi di Excel dengan TABK. TABK ini benar aplikasi khusus ya untuk meriksa ya. Kita mungkin sudah ada namanya APISETA ya, aplikasi sumber data. Nah, itu juga salah satu contoh TABK ya. Tapi bukan Excel ya. Kalau Excel itu kan cuma menu-menu umum ya kan, tapi yang khusus untuk audit ya itu seperti APISETA atau ACL ya. Kalian mungkin pernah dengar ACL ya. Audit Common Language. Nah, itu juga tapi kita nggak terlalu gunakan karena Excel pun masih memadai lah ya. Nah, ini mungkin yang saya bilang tadi ya, kalau menggunakan tenaga forensik ya. Nah, ini bagus juga ya, karena langsung kita mengakses komputer wajib pajak. Tapi ini prosedurnya sangat complicated ya, dan bisa seharian ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil data dengan tenaga forensik, ini bisa seharian dan bisa sampai malam nih. Ya, nah ini butuh stamina juga ya pada waktu kita karena kita harus menemani mereka nih, tenaga forensor ya. Biasanya melakukan orang-orang khusus nih, di kanwil biasanya nih, mereka berdiam nih. Pelaksana-pelaksana biasanya ini, bukan fungsional. Nah, ini lainnya, ya, bisa apa saja ya. Oke, habis ya. Ada komen, tanya jawab? Izin bertanya, Pak. Silakan, Reza ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Saya masih kurang paham. Ini kan setiap teknik ada prosedurnya sendiri-sendiri, dan prosedurnya di lampiran itu ada beberapa poin-poin. Nah, yang saya tanyakan, apakah misal di prosedur itu ada 3 poin, kita dalam pelaksanaannya harus melaksanakan semua poin tersebut atau boleh kita sesuaikan dengan kasus? Tidak, itu kita sesuaikan saja. Jadi kita tidak akan ini ya. Bisa saja kita lakukan program dengan EC, itu tidak akan ada nilai gitu kan.
Karena kita intinya ya ujungnya itu dan kita menggunakan secara logika itu sudah masuk lah, dan juga dokumen yang kita jadikan basis ya, basis perhitungan atau basis pengambilan data itu juga sudah benar ya. Jadi tidak akan ada penilaian kalau teknikmu C harusnya prosedurmu A, ya tidak seperti itu. Apapun prosedurnya, kalau itu memang valid ya untuk mencari temuan, mungkin kita salah redaksi, kita bilang tekniknya ini B tapi prosedurnya C, ya itu tidak masalah sih, karena kita fokusnya ke substansinya ya. Dan nggak harus dilaksanakan semua prosedur ya, yang penting ya sesuai ini aja ya. Hanya memang khusus kayak transfer pricing itu agak detail ya prosedurnya ya, dan memang itu biasa diminta untuk agak komprehensif. Ada lagi? Tinggal berapa menit, Kevin? 10 menit ya? Oke. Tutup dulu portal ya. Oke, bentar. Itu ya, klik selesai ya. Hah? Gagal. Apa yang harus saya lakukan nih untuk supaya bisa berhasil absen? Oh gitu ya, dari ini ya, dari aksi isi presensi ya. Tapi ini udah hadir semua di sini, 29. Saya simpan ya. Ya, saya simpan ya. Oke, sebentar saya tutup dulu. Nanti jangan dulu ini ya bubar ya, karena saya perlu foto dulu nih untuk bukti nih. Sebentar, saya cari selesainya tuh di mana ya? Yang ditutup apa nih? Jadwal kuliah tetap aksi ya. Sorry Kevin, tutupnya di mana? Lupa saya. Oh, ngupload data dulu. Oh. Data perkuliahan, isi kartu pengajar. Oh ya ya. Ya. Sebentar ya. Aduh, gaptek nih kita nih. Mungkin kita sudah dulu aja ya. Nanti mungkin bisa setelah ini ya, setelah semua bubar kan bisa juga ya Kevin ya. Nanti saya isi sendiri ya.
Screenshot ya. Sudah. Oke, silakan kalau mau live ya. Kita cukup ya, nanti kita ketemu lagi Sabtu depan ya.